Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Adinda Rizky Rahma. Saya di sini sebagai moderator dengan judul proyeksi dan kebijakan kependudukan. Saya persilakan kepada kelompok 7 untuk memperkenalkan anggota masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alia Antaini Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Perkenalkan, nama saya Sita. Perkenalkan, nama saya Siti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Al-Wadiha. Baik, saya persilahkan kepada kelompok 7 untuk memaparkan presentasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan arti dan kegunaan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk di waktu mendatang berdasarkan penduduk yang ada sekarang. Pada masalah dahulu, pemerintah tertarik pada populasi proyek, terutama untuk keperluan pajak atau keperluan mengetahui besarnya kekuatan negaranya. Pada dekada akhir ini, pemerintah memerlukan proyeksi penduduk sehubungan dan tanggung jawabnya untuk memperbaiki sosial ekonomi dari rakyatnya melalui pembangunan yang terencana. Adapun jumlah struktur penduduk dianggap sebagai persyaratan minimum proses perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu di bidang pangan, menentukan kebutuhan akan bahan pangan sesuai dengan gizi serta susunan penduduk menurut umur. Yang kedua di bidang kesehatan, menentukan jumlah medis, dokter, obat-obatan, dan tempat rumah sakit yang diperlukan selama periode proyeksi. Dan yang ketiga yaitu tenaga kerja, menentukan jumlah angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja yang erat hubungannya dengan proyeksi tentang kemungkinan perencanaan untuk memperhitungkan perubahan tingkat pendidikan, skill, dan pengalaman dari tenaga kerja. Yang keempat yaitu di bidang pendidikan, proyeksi penduduk dipakai sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah, jumlah murid, jumlah guru, gedung-gedung sekolah, pendidikan pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu di bidang produksi barang dan jasa. Selanjutnya yaitu penggunaan proyeksi penduduk tersebut di atas dapat digunakan untuk dua macam perencanaan. Yang pertama, perencanaan yang tujuannya untuk menyediakan jasa sebagai response terhadap penduduk yang sudah diproyeksi tersebut. Yang kedua yaitu perencanaan yang tujuannya untuk merubah tren penduduk menuju ke perkembangan demografi, sosial, dan ekonomi. Adapun jenis-jenis perkiraan penduduk yaitu yang pertama intersensa yaitu interpolasi. Interpolasi merupakan suatu pikiran mengenai keadaan penduduk di antara dua sensu atau data yang kita ketahui. Yang kedua yaitu consensus estimates, merupakan perkiraan mengenai penduduk setelah dilakukan sensus. Prinsipnya sama, yaitu bertambahnya penduduk adalah linear. Yang ketiga proyeksi. Perkiraan penduduk berdasarkan sensus atau biasanya sensus terakhir. Selanjutnya, untuk menganalisis implementasi proyeksi penduduk terhadap pembangunan berkelanjutan bidang ekonomi, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak sama dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi sendiri memiliki tiga kemungkinan, yakni menghambat, menunjang, dan tidak ada hubungan. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk Indonesia pada periode 1971 sampai 1980 tercatat 2,32% per tahun. Angka ini kemudian menurun menjadi 1,97% per tahun pada periode 1980 sampai 1990 dan menurun lagi menjadi 1,49% per tahun pada periode 1990 sampai 2000. Penurunan pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan jumlah penduduk menjadi
menjadi relatif terkendali pada tahun 1971. Jumlah penduduk Indonesia tercatat 119,2 juta jiwa dan menjadi 205,8 juta jiwa pada tahun 2000. Berkenaan dengan fenomena permasalahan serta hasil proyeksi penduduk hingga 2025 tersebut di atas, maka untuk mencoba mengurai beberapa hal yang relevan diantaranya adalah A. Meninjau sejauh mana integrasi aspek kependudukan ke dalam paradigma membangun berkelanjutan di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. B. Mengupas pentingnya variabel penduduk dan konteks perencanaan pembangunan bidang ekonomi meliputi persebaran penduduk, pengangguran dan penanggulangan kemiskinan serta implikasi hasil proyeksi untuk bidang-bidang ketenagakerjaan dan kemiskinan. Jadi baiklah, di sini kesimpulannya yaitu proyeksi penduduk diperlukan pemerintah untuk memproyeksikan penduduk yang sesuai dengan tanggung jawabnya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dari rakyat melalui pembangunan yang terencana. Proyeksi penduduk dapat digunakan untuk perencanaan yang tujuannya untuk menyediakan jasa sebagai respon terhadap penduduk yang sudah diproyeksikan. Perencanaan yang tujuannya untuk merubah tren penduduk menunjukkan perkembangan demokrasi sosial dan ekonomi untuk memproyeksikan jumlah penduduk pada waktu yang akan datang dalam jangka waktu yang relatif pendek dan dilakukan baik dengan menggunakan metode matematik maupun metode komponen karena hasil secara total hampir tak ada perbedaan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 7. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Pada saudari Alvina untuk pertanyaan. Baik, pertanyaan saya mengenai dinamika penduduk. Jadi, apa saja yang dapat mempengaruhi dinamika penduduk terhadap pembangunan? Saya persilakan kepada saudari Kira. Baik, pertanyaan saya, apa manfaat dari proyeksi penduduk bagi suatu negara? Kepada saudari Alia. Baik, pertanyaan saya. Nah, di sini adapun jumlah struktur penduduk dianggap sebagai persyaratan minimum proses perencanaan pembangunan. Disebutkan tadi di bidang pangan, di bidang kesehatan, di bidang tenaga kerja, di bidang pendidikan dan di bidang produksi barang dan jasa. Pertanyaan saya itu bisa dijelaskan proses perencanaan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Baik, saya persilakan kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan dari para Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Makfira. Apa manfaat dari proyeksi penduduk bagi suatu negara? Jadi manfaat proyeksi penduduk pada suatu negara yaitu proyeksi jumlah penduduk dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan penduduk di setiap tahunnya dengan tujuan memperkirakan jumlah kebutuhan di masa yang akan datang. Apakah saudari Kira menjadikan jawabannya? Terima kasih jawabannya. Baik, saudari menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia mengenai dinamika penduduk. Jadi apa saja yang dapat terhadap pembangunan? Jadi dinamika penduduk tersebut dapat
dapat mempengaruhi pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga jumlah penduduk semakin besar, maka perlu diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai sehingga dapat menjadi modal bagi pertumbuhan ekonomi. Apakah saudara yang sudah menanyakan? Jawaban selanjutnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Andi Alia yang pertanyaannya yang tentang di bidang sosial dan ekonomi. Jadi di sini itu tidak dipaparkan di bidang ekonomi dan di bidang sosial dan ekonomi. Pada di bidang sosial itu contohnya itu seperti produksi di bidang barang dan jasa dan juga pendidikan di sekolah. Selanjutnya Pak, yang di bidang ekonomi itu seperti tenaga kerja yang menentukan jumlah angkatan kerjanya, kayak penghasilan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Apakah saudara ada jawabannya? Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 7. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.